Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, teman-teman dari BEM Fakultas Psikologi Unisula yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang insya Allah akan bermanfaat menjadi wadah untuk kita belajar bersama-sama di tengah-tengah situasi wabah saat ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk belajar dan saling memberikan manfaat untuk sesama. Baik, tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah psikosomatis. Mungkin beberapa dari kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata psikosomatis ini. Psikosomatis adalah istilah yang sudah cukup lama digunakan untuk menunjukkan kondisi sakit fisik yang disebabkan oleh permasalahan psikis. Mungkin kita pernah mendengar teman kita berkata, "Aduh, aku kena psikosomatis nih. Kalau ketemu mantan, badanku jadi lemes, sesak nafas, nggak bisa tidur semalaman." Atau mungkin aku kena psikosomatis tiap diminta untuk presentasi di depan kelas. Perutku jadi sakit, kepala pusing, nggak bisa konsentrasi, lemes sampai di rumah. Atau mungkin kita juga pernah bertemu dengan orang yang mengeluhkan sakit fisik, tetapi saat dilakukan pemeriksaan secara medis, sulit untuk ditemukan diagnosisnya. Kenapa? Karena terkadang keluhan-keluhan fisik ini tidak spesifik, jadi campuran, sehingga memang kadang sulit untuk diberikan diagnosis yang pasti. Nah, contoh-contoh tadi memang sesuai jika kita melihat arti kata psikosomatis. Psikosomatis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike yang berarti psikis dan soma yang berarti badan. Jadi kalau kita definisikan, psikosomatis ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara kondisi fisik dan psikologis seseorang. Nah, ini salah satu yang memperkenalkan istilah ini adalah dokter dari Jerman pada tahun 1818. Ia menerbitkan disertasi yang menekankan pentingnya faktor psikososial dalam perkembangan penyakit fisik. Psikosomatis adalah istilah untuk menjelaskan adanya gangguan fisik yang penyebab atau kekambuhannya ini diperparah oleh kondisi psikologis, misalnya kecemasan, rasa takut, konflik baik internal maupun eksternal, dan juga berbagai macam tekanan emosional. Walaupun terkadang sering dikatakan bahwa sulit untuk ditemukan diagnosis pasti dari keluhan-keluhan fisik tersebut, yang perlu kita garis bawahi adalah gejala yang ditimbulkan ini betul-betul nyata, bisa dirasakan oleh penderitanya, dan tidak jarang juga bisa mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa berkonsentrasi belajar. Nah, secara umum, psikosomatik ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada keluhan fisik, tetapi tidak ada penyakit fisik maupun kelainan organik yang dapat menyebabkan keluhan tersebut. Yang kedua, ada kelainan organik, tetapi penyebab utamanya adalah faktor psikologis. Dan yang ketiga, ada kelainan organik, tetapi ada juga gejala lain yang timbul karena faktor psikologis. Misalnya karena kecemasan, ketakutan terhadap penyakit organik tersebut. Kalau kita mungkin membuka pedoman diagnosis dalam DSM, istilah psikosomatis ini tidak kita temukan.
Gangguan psikosomatik ini bisa kita temukan dalam DSM-2. Sedangkan saat ini kita menggunakan acuan terbaru, yaitu DSM-5. Di sana, keluhan-keluhan psikosomatik ini masuk dalam diagnosis keluhan somatik dan gangguan-gangguan terkait, atau disebut dengan Somatic Symptom Disorder atau SSD. Namun sampai sekarang, istilah psikosomatik ini masih sering digunakan untuk menyatakan suatu keluhan fisik yang ada kaitannya dengan permasalahan psikologis. Lalu kenapa orang yang mengalami permasalahan psikologis ini bisa berdampak pada munculnya berbagai keluhan fisik? Nah, ini bisa kita tinjau dari pendekatan biopsikososial. Bio artinya biologis, psikologis, kemudian sosial. Jadi pendekatan biopsikososial ini menyatakan bahwa ada keterkaitan antara kondisi fisik, psikologis, dan sosial dalam memandang kondisi sakit atau sehat. Jadi ketiganya ini tidak bisa berdiri sendiri, saling memberikan pengaruh dan saling terkait. Ini sesuai dengan definisi sehat dari WHO. Kalau dulu mungkin kita mengatakan orang sehat itu ya ketika fisiknya sehat. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Kita mengatakan seseorang sehat, dia harus memiliki kesehatan fisik, kemudian psikologis, dan sosialnya pun juga harus sehat. Nah, ini misalnya contoh dari pendekatan biopsikososial. Misalnya ada orang yang terkena depresi. Dia mengalami depresi karena suatu permasalahan yang sangat berat. Akhirnya apa? Fisiknya pun juga akan terganggu. Makan tidak berselera, tidur terganggu, mungkin jantung berdebar-debar, dan berbagai keluhan fisik lainnya. Yang ini jika dibiarkan, tidak mendapatkan penanganan dengan tepat, akan bertambah parah. Ada teori lain yang bisa menjelaskan kenapa seseorang bisa terkena psikosomatis, yaitu teori kelemahan organ, atau theory of somatic weakness. Nah, teori ini menjelaskan kenapa sih kok kita bisa kena psikosomatis, karena memang ada organ yang secara biologis ini sudah lemah atau sangat peka. Kelemahan tersebut dapat terjadi karena misalnya faktor genetik, luka, atau mungkin penyakit-penyakit sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada teori General Adaptation Syndrome. Jadi, atau teori sindrom adaptasi menyeluruh. Menurut teori ini, psikosomatis dapat terjadi karena tubuh bereaksi terhadap sumber tekanan dan mengalami kelelahan. Ada kegagalan dalam proses adaptasi, sehingga muncul berbagai keluhan fisik. Nah, sindrom adaptasi menyeluruh ini menyatakan bahwa ketika kita menghadapi suatu tekanan, atau kita melihat ada sumber stres, atau stresor, maka tubuh kita akan bereaksi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah reaksi waspada, alarm. Jadi kita punya alarm otomatis di dalam tubuh kita. Ketika kita mendapati suatu hal yang mengancam, ini kita sudah siap-siap secara otomatis. Berbagai kelenjar di dalam tubuh kita ini sudah merespon. Agar apa? Agar kita siap menghadapi tekanan tersebut. Hipotalamus di dalam otak kita ini nanti akan mengeluarkan suatu hormon ketika kita sedang menghadapi suatu tekanan. Nah, hormon ini nanti akan memicu kelenjar adrenalin yang nantinya akan mengeluarkan beberapa hormon stres. Jadi fungsi hormon ini sebetulnya adalah untuk kekuatan kita agar kuat menghadapi tekanan. Sehingga kita bisa masuk dalam fase yang kedua, yaitu fase resisten, di mana tubuh kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang sangat menekan tadi,
Dan reaksi bertahan ini nanti sampai mendekati batas adaptasi yang kita miliki. Nah, ketika stres ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat, terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka hormon-hormon yang dihasilkan tadi justru akan berbalik menyerang imunitas tubuh kita. Sehingga kita akan masuk dalam fase ketiga, fase kelelahan. Karena tekanan tidak teratasi. Kita kehabisan sumber daya sehingga pertahanan terhadap stresor pun juga berhenti. Nah, akibatnya apa? Imunitas tubuh kita akan menurun sehingga keluhan-keluhan fisik ini nanti bisa terjadi. Teori selanjutnya adalah diatesis stres. Teori ini menggabungkan kedua teori sebelumnya. Tidak hanya efek dari kepekaan organ dan dampak dari stresor lingkungan, tetapi juga bagaimana individu mempersepsi stresor tersebut dan bagaimana dia mengatasinya. Jadi dalam teori ini juga disebutkan bahwa persepsi kita terhadap suatu permasalahan ini juga dapat berdampak pada muncul atau tidaknya psikosomatis. Misalnya, ada dua orang yang memiliki permasalahan yang sama. Bisa jadi yang satunya mengalami gejala psikosomatis, muncul keluhan fisik. Tetapi bisa juga yang satunya lagi ini tidak mengalami gejala apapun. Karena persepsi keduanya berbeda, mereka memandang permasalahan ini dengan cara yang berbeda. Persepsi yang berbeda tersebut otomatis akan memunculkan perilaku atau sikap yang berbeda juga. Nah, sekarang jika kita kaitkan dengan situasi saat ini, saat kita menghadapi pandemi gitu ya, wabah penyakit, ternyata banyak juga kasus-kasus kecemasan yang ditemui, yang disertai juga dengan munculnya permasalahan-permasalahan fisik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak sekali permasalahan atau sumber stres yang muncul secara tiba-tiba. Dan tidak hanya satu saja. Misalnya saja, perubahan yang tiba-tiba. Tiba-tiba kita harus berdiam diri di rumah, yang biasanya mungkin ke kampus atau bekerja ke kantor. Kemudian gaya hidup, kita dipaksa untuk misalnya harus makan makanan yang bergizi, harus memperhatikan asupan makanan, harus berolahraga, harus sering cuci tangan. Dan keharusan-keharusan lain yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Ditambah lagi mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah kegagalan kita untuk beradaptasi dengan ketidakpastian. Karena saat ini kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Kapan semua ini akan berakhir? Aduh, nanti aku akan seperti apa? Ditambah lagi dengan derasnya arus informasi tentang wabah penyakit yang mungkin bisa kita temui di semua media. Ditambah lagi juga mungkin dengan kecemasan, ketakutan terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Aduh, nanti orang tuaku yang ada di luar kota seperti apa, bagaimana kondisinya, apakah aman atau tidak, ya. Dan juga faktor-faktor lain terkait riwayat kesehatan sebelumnya. Oh, ternyata sebelumnya dia memang punya kerentanan terhadap organ tertentu, atau mungkin sebelumnya dia memang memiliki masalah kecemasan, dan akhirnya dihadapkan dengan stresor yang begitu banyak. Ini bisa memicu kekambuhannya lagi. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Jika mungkin saat ini kita sudah mengalami rasa cemas, rasa takut, dan juga mungkin sudah muncul diikuti dengan gejala-gejala fisik. Yang pertama, kita harus mengenali pencetusnya apa. Apa sih yang membuat saya cemas? Pada situasi seperti apa saja jantung saya ini berdebar kencang? Oh, mungkin saya merasa pusing gitu ya saat membaca berita. Atau mungkin saya itu selalu merasa berdebar-debar, selalu merasa lemes ketika saya melihat kasus-kasus yang ditayangkan di televisi. Kenapa? Karena semakin tidak pasti faktor pencetusnya apa, maka kita akan semakin cemas.
Nah, sedangkan kecemasan yang tidak teratasi ini dapat menyebabkan berbagai gangguan fisik. Yang kedua, sebaiknya kita juga mengenali berbagai emosi yang kita rasakan. Mungkin kita pernah pada suatu ketika tiba-tiba kita menangis tanpa tahu pasti apa yang kita rasakan, apa yang membuat kita menangis. Atau mungkin kita pernah tiba-tiba tidak ingin bertemu dengan orang lain, mengurung diri di kamar. Tapi kita tidak paham betul emosi-emosi apa saja yang membuat kita tidak ingin bertemu dengan orang lain. Kenali emosi ini memang sangat penting. Oke, saat ini saya sedang merasa takut. Saya saat ini mencemaskan keselamatan keluarga saya. Saya itu kecewa, saya itu bingung, saya itu khawatir. Yang ketiga adalah menerima. Berikan kesempatan kepada diri kita untuk menerima berbagai perasaan negatif tadi. Tidak masalah kita suatu ketika merasakan perasaan marah, jengkel, kecewa dengan orang lain, atau dengan situasi yang sedang kita hadapi, atau mungkin dengan diri sendiri. Karena penolakan dan pengabaian terhadap apa yang sedang kita rasakan, ini justru akan mempersulit diri sendiri. Kita akan lebih sulit untuk mencari jalan keluar ketika kita tidak bisa menerima kondisi kita. Selanjutnya kita bisa melakukan hal-hal positif lain gitu ya, agar kesehatan mental kita ini tetap terjaga ketika menghadapi wabah penyakit ini. Misalnya tetap terhubung dengan orang-orang terdekat kita, tidak bisa bertemu langsung, mungkin kita bisa menggunakan video call gitu ya. Dan kita juga bisa berbagi perasaan kita terhadap orang-orang terdekat, mungkin dengan pasangan, dengan orang tua. Kita ceritakan saja, kita komunikasikan bagaimana perasaan kita saat ini. Mungkin kecewa, mungkin cemas, mungkin takut, kita sampaikan saja. Nah, dengan bercerita dengan orang-orang terdekat, ini biasanya akan membantu kita untuk meringankan kecemasan tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang menyenangkan di rumah. Misalnya salurkan hobi, memasak, menulis, berkebun, membaca gitu ya, atau mungkin nonton film, drama Korea. Kemudian juga tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Asupan makanan ini harus bergizi, karena kita tahu ya bahwa asupan gizi makanan ini akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian juga aktivitas fisik seharusnya ada gitu ya, olahraga ringan, kemudian istirahat cukup, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar rumah. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah meningkatkan ibadah. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama, misalnya membantu gitu ya. Karena dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku membantu ini dapat menimbulkan rasa bahagia dan akhirnya dapat menimbulkan rasa ketenangan di dalam diri kita. Selain itu, ada metode yang sering sekali digunakan untuk penanganan maupun pencegahan terhadap munculnya berbagai permasalahan psikologis yang dapat berdampak pada munculnya keluhan fisik, yaitu relaksasi. Relaksasi ini adalah metode di mana kita memberikan kesempatan kepada diri kita, kepada tubuh kita, kepada pikiran kita untuk rileks, untuk santai, sehingga otot yang mungkin sebelumnya tegang ini bisa kendur kembali. Atau mungkin tekanan-tekanan di dalam pikiran kita ini bisa santai kembali, rileks kembali. Nah, relaksasi ini juga bisa disertai dengan zikir ya, atau mungkin doa-doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga bisa disertai dengan afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Yaitu mengatakan kalimat-kalimat positif pada diri sendiri secara berulang kali. Ini bisa kita lakukan kapanpun, misalnya saat akan tidur, atau saat bangun tidur, atau mungkin saat kita dalam kondisi santai. Kita ucapkan kata-kata positif yang itu bisa memberikan semangat kepada kita, gitu ya, dan ini harus diucapkan berulang kali. Selanjutnya,
Karena saat ini arus informasi yang kita terima ini sangat deras, ini bisa juga menjadi salah satu sumber stres bagi kita. Seperti halnya asupan makanan yang harus kita seimbangkan, kita jaga, informasi yang masuk ke dalam diri kita ini juga harus kita batasi dan kita seleksi. Pastikan informasi yang kita dapatkan ini juga hanya dari sumber-sumber yang terpercaya saja. Kemudian, jika memang kita merasa tidak nyaman dengan arus informasi yang masuk yang sangat banyak sekali, berhenti dan menjaga jarak dari sumber berita ini adalah salah satu langkah terbaik. Yang penting kita tetap waspada. Pastikan kita sudah memahami informasi penting seperti misalnya langkah pencegahan seperti apa gitu ya. Selebihnya silahkan kita batasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan fisik atau mental kita.